Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Senang malam hari ini bisa bertemu kembali dengan Anda semua. Dan pendalaman Alkitab kita malam hari ini kita siarkan melalui Facebook. Untuk YouTube nanti akan kita upload dalam bentuk recording, sebab ada sedikit kendala yang terjadi di pada saya. Jadi saya hanya bisa malam hari ini live streamingnya via Facebook saja. Baik, tapi tidak menjadi permasalahan. Nanti yang menonton lewat YouTube, Anda bisa menonton siaran ulangnya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kembali kita akan mempelajari dan merenungkan satu topik renungan firman Tuhan yang mungkin ke beberapa minggu ke depan akan kita bahas dalam part 1, part 2 dan seterusnya. Dan malam hari ini kita akan mempelajari tentang 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Dan kita tidak akan membahas ketujuh-tujuhnya secara bersamaan, melainkan saya mau mengajak kita semua untuk mempelajari atau membahas satu demi satu perkataan Tuhan Yesus ini. Karena di balik 7 perkataan Tuhan Yesus ini semuanya memiliki arti, semuanya memiliki makna jika kita telusuri lebih mendalam. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, malam hari ini kita akan mempelajari atau membahas perkataan Tuhan Yesus yang pertama. Sekali lagi saya mohon maaf, suara di luar agak berisik. Jadi saya harap Bapak Ibu sekalian bisa tetap bisa dengan jelas mendengarkan suara saya. Nah, saya mengajak kita melihat perkataan Tuhan Yesus yang pertama ketika dia ada di atas kayu salib. Dan perkataan yang pertama itu bisa kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 23. Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Kalau sudah ketemu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari semuanya membaca bersama-sama ya. Saya hitung dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang pertama ketika ia disalibkan di atas kayu salib kurang lebih 2000 tahun lebih yang lalu. Untuk apa? Untuk menyelesaikan sebuah misi pentingnya datang ke dalam dunia ini agar kita semua, saya dan Bapak Ibu semuanya, kita bisa memperoleh keselamatan, dosa kita bisa diampuni, kita bisa mempunyai kepastian keselamatan ketika kita meninggalkan dunia ini. Tapi saya mau mengajak kita membahas perkataan yang pertama ini. Nah, untuk membahas perkataan yang pertama ini, saya mengajak kita untuk membaginya ke dalam 3 poin utama. Poin yang pertama atau bagian yang pertama yang akan kita bahas dari kalimat ini, perkataan Tuhan Yesus yang pertama ini adalah kita lihat perkataan kalimat, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ya Bapa, ampunilah mereka. Nah, Bapak sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat perkataan Tuhan Yesus secara detail, kita akan lihat yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa kita dapat pelajari banyak hal. Misalnya kita buka di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Injil Matius 6 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu." Nah, dari Matius pasal 6 ayat 14 ini kita dapatkan bahwa Bapa itu mengampuni mereka, ya, mengampuni dosa manusia. Mengampuni dosa manusia. Itu sebabnya ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka."
ampunilah mereka. Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu mengampuni, Allah itu maha mengampuni. Bapa mengampuni, dan bukan hanya Bapa yang mengampuni. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius di pasal 9, Injil Matius di pasal yang ke-9, Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-6 misalnya, ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Nah, tadi kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat 14, Bapa mengampuni. Bapa yang di surga itu mengampuni setiap orang, mengampuni setiap kesalahan orang, mengampuni setiap dosa-dosa kita. Dan bukan hanya Bapa saja, Yesus Kristus juga punya berkuasa untuk mengampuni dosa. Nah, dari Matius 6 ayat 14, Matius 9 ayat 6 ini kita dapatkan bahwa baik Allah Bapa maupun Allah Anak atau Yesus Kristus, mereka punya otoritas yang sama, ya. Otoritas yang sama. Otoritasnya adalah sama-sama punya otoritas untuk mengampuni dosa, Ini sekaligus mengajarkan kepada kita kesetaraan antara Yesus Kristus dengan Allah Bapa. Mereka memang berbeda secara pribadi, tetapi mereka memiliki kesatuan secara otoritas, ya, secara kuasa, ya. Mereka punya kesatuan. Jadi kalau Bapa bisa mengampuni, maka Yesus Kristus juga bisa mengampuni. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, Yesus Kristus, ya, meminta Bapa, ya, untuk mengampuni mereka. Ada semua kesalahan mereka. Bukan hanya mereka saja, tapi setiap manusia yang melanggar firman Tuhan, setiap manusia yang tidak taat kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Asalkan kita mau, ya, mengakui segala dosa-dosa kita, maka pengampunan Tuhan itu akan bermanfaat tentunya. Tetapi bagi barang siapa yang tidak mau mengakui segala dosa-dosanya, tidak mau mengakui bahwa dirinya orang berdosa dan tidak mau bertobat, maka dosanya tidak akan diampuni. Jadi Allah atau Tuhan Yesus Kristus hanya mengampuni dosa mereka yang mau diampuni saja. Memang Alkitab mencatat bahwa Yesus Kristus, ya, tersalibkan untuk dosa seisi dunia. Betul, secara general Tuhan ingin mengampuni dosa seisi dunia. Tetapi sekali lagi bahwa manusia ini punya kehendak bebas. Manusia ini punya akal budi. Nah, mereka yang merespon atau menerima karya penyaliban Yesus Kristus dan mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, merekalah yang diampuni dosa-dosanya. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak mau percaya? Meskipun dari pihak Allah mengampuni mereka, tetapi kalau mereka sendiri tidak mau diampuni, itu artinya mereka tetap ingin menjadi musuh Allah, tidak mau berdamai dengan Allah. Sementara Allah ingin mendamaikan mereka. Yesus Kristus ingin mendamaikan manusia dengan Allah Bapa lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Tetapi kalau ada orang yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya yang sudah menebus segala dosa-dosanya, maka itu sama dengan dia tidak mau diampuni. Bukan Allah tidak mau mengampuni, tetapi dia, orang tersebut, tidak mau dosanya diampuni. Ini dua hal yang berbeda. Kita buka kembali misalnya di dalam Kolose, ya, surat Kolose, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Kita baca, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Ya. Jadi Tuhan telah mengampuni kamu. Sekali lagi begini, konsepnya begini, caranya. Allah memang, Yesus Kristus memang tersalibkan untuk mengampuni dosa seisi dunia, menyelesaikan dosa seisi dunia. Ini tujuan utama Allah. Karena Allah ingin
semua manusia dari keturunan Adam dan Hawa semuanya tidak ada yang binasa melainkan bisa selamat. Tetapi ini tidak bisa terjadi dengan sedemikian dengan sendirinya kalau manusia tidak merespon atau tidak membuka hatinya untuk menerima Yesus Kristus. Kenapa? Karena ketika manusia berdosa itu membuat hubungan manusia dengan Allah ini terputus. Terputus karena dosa. Allah mau tidak mau harus menghukum manusia yang berdosa, gitu ya. Tetapi Yesus Kristus datang untuk menjadi mediator, mendamaikan. Makanya dia mendamaikan dosa, menjadi pendamaian bagi dosa. Misalnya kita buka di dalam 1 Yohanes ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi Allah, manusia ini terpisahkan karena dosa. Dosa sekecil apapun tidak bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus. Sebab Allah ini Maha Kudus. Kudus ini sifat Allah yang tak terhampiri oleh dosa. Karena sifat kudus Allah ini yang membuat hubungan Allah dengan manusia harus renggang, terpisah, ya, dipisahkan oleh yang namanya dosa. Dan oleh karena sifat maha adilnya Allah ini, Allah harus mau tidak mau menghukum manusia yang dia ciptakan segambar dan serupa dengan dia. Dan karena sifat maha kasih Allah ini, Allah berinisiatif untuk memberikan jalan keluar agar manusia dan Allah dan dia didamaikan. Nah, tapi jalannya adalah dengan Yesus Kristus yang muncul di tengah-tengah untuk menjadi pendamai antara manusia dengan Allah Bapa. Jadi manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, mengaminkan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib dan setuju bahwa seluruh dosanya ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka mereka inilah yang dosanya terhitung selesai dan tidak lagi menjadi musuh, melainkan sudah berdamai dengan Allah. Oleh sebab itu mereka yang sudah berdamai dengan Allah, mereka memanggil Allah itu sebagai dengan sebutan Bapa, ya, menunjukkan bahwa hubungan manusia yang sebelumnya rusak karena dosa sekarang sudah baik karena Yesus Kristus, karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya hari ini kita memanggil Allah itu Bapa. Itu bukan sama sekali bahwa Allah itu punya istri, ibu, ya, jadi Bapa ada ibunya, bukan. Itu menunjukkan hubungan kita yang baru hari ini setelah kita didamaikan dan kita setuju dosa kita diselesaikan dan kita setuju didamaikan dengan Allah, maka kita hari ini memiliki hubungan yang sangat dekat, ibarat anak dan ayah, anak dan bapa. Makanya kita memanggil Allah itu Bapa. Nah, inilah maksudnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, jadi tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia inilah untuk menyelesaikan dosa saya, untuk menyelesaikan dosa Bapak Ibu semuanya, untuk menyelesaikan dosa dunia, supaya manusia didamaikan dengan Allah. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 tadi. Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa. Ya, segala dosa itu artinya semua dosa kita. Dosa kita yang mana saja, dosa yang pernah kita lakukan, dosa yang sekarang kita lakukan, bahkan dosa yang akan kita lakukan, semua sudah didamaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kita cukup percaya, beriman, dan mengaminkan bahwa Yesus adalah juru selamat yang sudah menebus semua dosa saya. Dan hari ini saya setuju, karena saya yang seharusnya dihukumkan di atas kayu salib, tetapi Yesus yang mengambil alih hukuman saya, dan dia berikan saya hidup, dan dia mengambil alih hukuman saya, dan saya setuju. Artinya saya setuju dosa saya diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan Yesus berikan posisinya kepada saya. Posisi saya orang berdosa diambil alih oleh Tuhan Yesus, status saya anak iblis diambil alih oleh Tuhan Yesus, dan posisi Yesus orang kudus diberikan kepada saya, status Yesus anak Allah diberikan kepada saya. Sehingga hari ini saya disebut anak Allah, karena
Yesus Kristus. Saya hari ini disebut orang kudus, bukan kudus secara karakter, melainkan kudus secara posisi. Karena apa? Posisi Yesus Kristus yang memang adalah kudus diberikan kepada saya karena saya mau percaya kepadanya. Inilah yang menjadi syarat mutlak. Kalau saya mati meninggalkan dunia ini, saya pasti ke surga. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan. Jadi bagian pertama dari perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Yesus ingin semua mereka yang melakukan kesalahan hari itu, maka semua manusia, dari manusia yang pertama sampai dengan manusia yang terakhir nanti, semuanya dosanya diampuni. Maukah Bapak Ibu sekalian dosa engkau diampuni? Setujukah engkau bahwa dosamu diampuni oleh Tuhan Yesus? Dan maukah kita didamaikan dengan Allah? Sudahkah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menanggung semua dosa-dosamu? Kalau belum, berarti engkau belum didamaikan. Kalau orang yang belum berdamai dengan Tuhan, statusnya masih musuh. Kenapa kita disebut musuh? Karena kita berdosa. Dosa ini yang harus diselesaikan. Dan dosa ini selesai lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Oke, Bapak sekalian. Hal yang kedua dari perkataan Yesus yang pertama di atas kayu salib ini. Hal yang kedua adalah kita lihat kembali ke dalam ayat pasal Lukas 23 ayat 34, bahwa kita lihat bagian yang sebab mereka tidak tahu. Sebab mereka tidak tahu. Apa yang mereka tidak tahu? Ini menjadi pertanyaan. Sebab mereka tidak tahu, Yesus bilang. Sebab mereka tidak tahu. Coba kita buka di dalam Matius pasal 20 ayat 19. Matius 20 ayat 19. Sebab mereka tidak tahu. Ini bagian kedua yang mau kita bahas ya. Matius 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Ini pemberitahuan tentang penderitaan Yesus yang ketiga kalinya. Jadi Yesus akan diserahkan kepada mereka yang tidak mengenal Allah, katanya. Jadi ini cocok sekali dengan bahwa mereka tidak tahu, tidak mengenal. Bagus sekalian yang saya kasih Tuhan. Mereka ini siapa? Secara khusus mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang hari itu menentang dan tidak menerima Yesus Kristus, tidak menerima kedatangannya, tidak mau welcome terhadap apa yang Yesus ajarkan. Bahkan puncaknya ketika mereka menyalibkan Yesus Kristus di atas menyalibkan Yesus Kristus di Bukit Golgota, dan bahkan melepaskan Barabas yang memang notabene adalah seorang penjahat yang pernah melakukan keonaran, yang pernah melanggar hukum. Sementara Yesus Kristus yang tidak pernah melakukan hukum, yang selalu taat dengan hukum, yang selalu berbuat baik, yang tidak pernah merugikan banyak orang. Ini mereka serahkan, mereka salibkan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Di bagian firman Tuhan ini mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Allah. Bahkan orang Yahudi sendiri pun tidak mengenal Yesus Kristus yang adalah juru selamat mereka, yang datang kepada mereka, yang ingin menyelamatkan mereka dari segala dosa-dosa mereka, yang ingin mendamaikan mereka dengan Allah. Mereka tidak tahu, mereka tidak kenal. Dan hari ini banyak orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Bahkan orang Kristen sendiri banyak yang tidak mengenal Yesus Kristus. Sehingga ketika ditanya, kamu apakah Bapak atau Ibu percaya Yesus Kristus? Oh iya, percaya. Percaya sebagai apa? Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang menembus dosa saya. Dosa yang mana saja yang ditebus? Ya. Semua dosa saya. Oke. Bagian kalau kita bilang semua dosa saya ditebus oleh Tuhan Yesus, dosa-dosa yang mana saja dari semua dosa itu yang ditebus oleh Tuhan Yesus? Adakah kita tahu? Adakah kita paham? Adakah kita mengerti? Saya percaya Yesus Kristus seperti yang di dalam kalender misalnya. Saya percaya kepada Tuhan Yesus yang sering dimasukkan di dalam poster, spanduk, banner dan sebagainya. Kalau engkau percaya Yesus seperti itu artinya engkau belum mengenal Dia. Engkau belum tahu tentang Dia.
Dan ini adalah hal yang bahaya karena orang Yahudi tidak mengenal Yesus Kristus. Itu sebabnya mereka menyerahkan dia untuk disalibkan. Sebab seandainya mereka tahu siapa dia, mengenal siapa dia, tentu mereka tidak akan melakukan hal bodoh ini. Bapak Ibu sekalian yang disayangkan Tuhan, terkadang ya, meskipun kita sudah menjadi orang Kristen dalam kurun waktu yang cukup lama, tetapi itu tidak menjadi jaminan kita untuk mengenal Yesus dengan benar. Mengenal Yesus dengan benar adalah dengan cara kita mempelajari firman-Nya dengan benar, dengan sistematis, secara alkitabiah. Kalau kita mengenal Yesus Kristus, ingin mengenal Yesus Kristus dengan cara kita, dengan perasaan kita, dengan pengalaman kita, dengan akal budi kita sendiri, maka kita tidak akan pernah ketemu dengan Yesus yang benar. Tapi kalau kita menggunakan akal budi kita, mempelajari Alkitab dengan seksama, menggali Alkitab dengan seksama, maka kita akan menemukan Yesus yang sejati itu seperti apa. Bukan seperti Yesus yang digambarkan banyak orang Kristen hari ini. Yesus yang bisa datang kapan saja. Yesus yang besok datang kepada bapak anu, lusa datang kepada bapak yang ini, besok datang lagi kepada ibu yang ini, minggu depan datang kepada anak yang ini. Itu bukan Yesus yang ada dalam Alkitab. Sebab kalau itu Yesus yang engkau percayai, berarti engkau belum tahu dan belum mengenal Yesus dengan benar. Sebab kalau Yesus yang benar adalah Yesus yang terakhir kalinya menampakkan diri kepada Paulus. Anda boleh baca 1 Korintus 15 ayat 8 di situ. Bahwa Pauluslah yang paling akhir dari semuanya melihat Yesus Kristus. Kalau Paulus yang paling terakhir melihatnya, berarti orang-orang selanjutnya yang mengaku melihat Yesus ini bohong. Ini penipuan. Ini penipuan. Kenapa? Karena Paulus adalah rasul. Saya percaya kepada Paulus karena saya yakin bahwa Paulus tidak mungkin berbohong. Tetapi bagaimana dengan mereka yang hari ini mengaku melihat Yesus Kristus? Saya ingin bertanya kepada mereka, atau mungkin Anda yang pernah mendengar teman Anda atau pendeta Anda dimanapun Anda berada, misalnya bergereja, Anda dengar bahwa dia bilang dia ketemu dengan Tuhan tadi malam. Tolong tanyakan rupanya seperti apa. Rupanya seperti apa, wajahnya seperti apa. Kalau sekiranya itu mirip yang seperti di kalender, kalau Anda mendengar bahwa teman Anda melihat Tuhan Yesus seperti yang di kalender, wajahnya bercahaya, maka itu sudah pasti bukan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang disayangkan Tuhan, ya, sayang sekali Anda sedang beriman atau percaya kepada Yesus yang lain. Ini berbahaya sekali. Hati-hati. Perlu hikmat kebijaksanaan disertai dengan mengasihi firman-Nya dan belajar Alkitab dengan rapi, dengan sistematis. Barulah Anda bisa menemukan siapa dan mengenal Yesus itu seperti apa, sehingga kita tidak lagi salah percaya. Ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Sebab mereka tidak tahu. Bangsa Israel tidak mengenal Yesus Kristus. Pada Yesus Kristus adalah juru selamat yang lahir dari bangsa mereka, yang datang untuk menyelamatkan dosa-dosa mereka, bahkan dosa seisi dunia, yang ingin membuat mereka berdamai dengan Allah. Tetapi mereka tidak tahu Dia dan tidak mengenalnya, maka mereka akhirnya menyalibkan. Coba kita buka Matius pasal 17 ayat 12. Matius 17 ayat yang ke-12 misalnya. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Yesus Kristus menyindir orang-orang Yahudi hari itu bahwa Elia sudah datang loh. Elia, kalau kita lihat, kita baca dalam perjanjian lama, Elia tidak mati, Elia diangkat oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5 bahwa Tuhan akan mengutus Nabi Elia menjelang hari Tuhan yang dahsyat dan besar dan dahsyat itu. Jadi sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, Tuhan akan mengutus Elia. Nah, coba kita buka misalnya Maleakhi, ya, Maleakhi pasal 4. Ya. Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang kelima. Maleakhi pasal 4 ayat 5. Kita baca,
Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia, mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Akan mengutus. Nah, sekarang kita buka misalnya di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 13. Injil Matius pasal 11 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Matius 11 ayat 13 dan 14. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan ayat 14-nya, dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi di sini kita diperjelas bahwa Yohanes itu adalah Elia yang Tuhan janjikan di Maleakhi pasal 4 ayat 5 tadi. Ketika Yohanes datang, orang Yahudi tidak mengenal siapa dia. Orang Yahudi tidak tahu seperti apa dia, siapakah dia. Ya. Sebab firman Tuhan sendiri berkata bahwa Yohanes ini adalah Elia yang datang sebelum menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu adalah hari di mana Tuhan akan datang ke dunia, tersalibkan, menebus, menanggung dosa seisi dunia. Ini adalah hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan sebelum hal itu terjadi, Elia datang. Dan Elia datang ke dunia dalam rupa atau inkarnasi menjadi seorang Yohanes Pembaptis. Yang sebenarnya rupa mereka itu sama, mereka punya ciri-ciri yang sama, makanannya, pakaiannya itu sama. Jikalau Elia hilang, diangkat oleh Tuhan di padang gurun, Yohanes tiba-tiba kita lihat setelah namanya tersebutkan, dia muncul dari padang gurun. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, katanya Yohanes Pembaptis. Dia adalah Elia. Kalau mereka menerima Yohanes hari itu, itulah Elia, kata firman Tuhan. Tetapi sayangnya Yohanes mereka tolak. Apalagi Tuhan Yesus yang datang, mereka juga tolak. Kenapa? Mereka tidak mengenal. Mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak mengenal Elia. Bahkan mereka tidak mengenal kebenaran. Bapak Ibu sekalian yang sayangkan Tuhan, adalah hal yang sangat miris rasanya jikalau kita hari ini orang Kristen yang punya Alkitab di tangan, tapi kita tidak mengerti apa-apa isi Alkitab itu. Di Alkitab jangan kita jadikan sebagai jimat yang kita simpan, tapi Alkitab ini perlu dipelajari, diteliti, direnungkan. Bapak Ibu sekalian yang saya akan Tuhan, jangan kita seperti tikus mati dalam lumbung padi, mati di dalam lumbung makanan. Kita punya firman Tuhan, kita punya Alkitab yang adalah firman Tuhan, tetapi kita tidak mengerti kebenarannya. Ini sangat disayangkan sekali. Ibarat kata kita punya handphone tetapi kita tidak bisa mengoperasikannya, tidak bisa dipakai untuk menelpon, tidak bisa dipakai untuk mengirimkan pesan, tidak bisa dipakai untuk hal-hal bermanfaat yang lain, hanya bisa dipegang saja. Itu sama dengan Alkitab yang ada di tangan setiap orang Kristen yang tidak mengerti, tidak mau, dan tidak bisa diajak untuk mempelajari firman Tuhan. Bapak sekalian yang saya kasih Tuhan, kita buka misalnya Yohanes, Injil Yohanes pasal 16 ayat 3. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ketiga. Saya bacakan dari ayat yang kedua. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Paulus pernah ada di posisi ini. Dia berpikir bahwa dengan dia menangkap orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus yang percaya kepada Kristus, dia sudah berbakti kepada Allah. Tetapi ternyata itu salah. Nah, ini diperjelas oleh Yohanes di sini bahwa mereka melakukan hal itu. Mereka pikir mereka sudah membela Allah. Ternyata mereka melakukan hal itu karena mereka tidak mengenal siapa Bapa maupun Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus telah ditangkap oleh Tuhan Yesus dan akhirnya diajar, mindsetnya dibuka, dan sejak saat itu dia mengerti bahwa apa yang hari ini, yang saat itu dia lakukan ternyata
ternyata salah semuanya ya. Ternyata salah ya. Wow. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudari yang saya kasih Tuhan. Misalnya kita buka di dalam Filipi ya. Filipi pasal 3 ayat 8 ya. Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Kita baca dari ayat yang ke-7 ya. Filipi 3 ayat 7 sampai 8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu sekalian yang disaksikan Tuhan, mari kita belajar seperti Paulus. Mungkin dulu kita pernah berbuat sebuah kesalahan dan kita berpikir bahwa kita sudah melayani Tuhan ya. Banyak orang Kristen hari ini ingin melayani Tuhan. Saya tidak menyaksikan banyak orang Kristen ingin melayani Tuhan. Tetapi kalau engkau ingin melayani Tuhan tanpa pengertian yang benar, maka engkau tidak akan pernah melayani Tuhan dengan benar. Seperti misalnya kita buka di dalam Roma pasal 10 ya. Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Sambil kita membuka ayat-ayat firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu semua juga menggarisbawahi di Alkitab Anda masing-masing ya. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, kata Paulus, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Banyak hari ini orang ingin melayani Tuhan. Banyak orang-orang Kristen ingin melayani Tuhan. Tetapi kalau semangat pelayanan kita, semangat melayani kita tanpa disertai dengan pengertian yang benar, tanpa disertai dengan pengajaran pemahaman yang benar tentang Alkitab, itu sia-sia. Seperti yang Paulus katakan, sungguh aku dapat memberikan kesaksian bahwa mereka sungguh giat, rajin. Kita tidak meragukan motivasi mereka rajin, tapi motivasi tanpa disertai dengan pemahaman yang benar itu akan salah. Kalau kita ingin melayani Tuhan tetapi dengan konsep kita, dengan cara pandang kita, dengan keinginan kita, ini salah. Kalau kita ingin mengasihi Tuhan tetapi dengan cara kita tidak seperti yang Alkitab beritahu, ini juga salah. Bagus sekalian yang disaksikan Tuhan. Marilah mengasihi Tuhan sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Firman Tuhan bilang dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan bilang, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Jadi simpel, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Ikuti semua perintah-perintah Tuhan. Di mana perintah-perintah Tuhan itu? Di dalam firman. Itu artinya kita mengasihi Tuhan lewat firman-Nya. Bukan mengasihi Tuhan karena semangat kita, motivasi kita, tetapi ternyata salah. Ya, jadi mengapa mereka tidak mengenal Bapa maupun Yesus Kristus? Kan jadi pertanyaan kita. Mengapa mereka tidak mengenalnya? Jawabannya misalnya dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat 8. 1 Petrus pasal 2 ayat 8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ya, jadi mereka tersandung padanya. Kalau kita lihat padanya, nyanya ini siapa? Nyanya ini mengacu kepada batu penjuru. Batu penjuru itu siapa? Kalau di sini batu penjuru itu adalah gambaran dari Yesus Kristus itu sendiri. Jadi mereka katanya tersandung karena Yesus Kristus. Tersandung karena apa? Ada banyak hal yang membuat mereka tersandung. Pertama, ya, Yesus Kristus ini kan katanya dia Tuhan.
dia juru selamat, dia Mesias, tetapi kok ya bisa capek, bisa haus, bisa lapar. Tuhan kok lapar? Itu jadi tersandung. Katanya Mesias ini akan datang kepada bangsa Yahudi untuk menjadi raja mereka. Nah, ini boro-boro raja ini dari lahir dari keluarga tukang kayu, miskin. Bagaimana mau jadi raja? Tersandung lagi. Yang namanya Mesias harusnya menegakkan aturan-aturan orang Yahudi ini dalam konsep mereka. Tetapi kedatangan Yesus Kristus justru kerap kali seolah-olah melanggar aturan adat orang Yahudi, seperti apa? Hari Sabat, ya kan? Masalah cuci tangan, ya, memungut gandum di hari Sabat. Akhirnya mereka tersandung. Tapi Tuhan Yesus bilang, anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Dan di dalam Markus pasal 7 ayat 7 sampai 8 dikatakan, Yesus bilang bahwa mereka ya karena lebih mengutamakan adat istiadat manusia, adat pengajaran manusia mereka dengarkan untuk menolak firman Tuhan. Jadi mereka manusia itu menempatkan adat di atas firman Tuhan. Padahal itu salah. Firman Tuhan harus di atas segala-galanya. Adat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu mesti ditinggalkan. Tapi banyak sekali di Indonesia ini yang mengutamakan adat di atas firman Tuhan. Di tempat saya sendiri pun banyak hal terjadi seperti itu. Mengapa? Itu karena kedegilan hatinya. Itu sama seperti gaya khas orang Yahudi yang mengutamakan adat istiadat ketimbang firman Tuhan. Padahal tidak bisa begitu. Ya, firman Tuhan harus di atas adat istiadat budaya manusia. Bapak sekalian yang sangat mereka tersandung, hati-hati tersandung. Ya, jangan gampang dan mudah tersandung. Kemudian kita buka dalam 2 Korintus misalnya. Ya, 2 Korintus pasal 3 ayat 14. 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Dua Korintus pasal 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jawaban yang kedua, kenapa mereka tidak mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus? Padahal kedatangan Sang Juru Selamat ini sudah dinubuatkan sejak Kejadian pasal 3 ayat 15. Belum lama manusia jatuh dalam dosa. Dan banyak sekali nubuatan-nubuatan tentang Yesus Kristus ini dicatat di dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Lama. Tetapi orang Yahudi tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami. Firman Tuhan bilang dalam Korintus tadi bahwa ada selubung yang menutupi mereka, yang membuat mereka tidak bisa mengetahui akan hal itu. Bahkan sampai hari ini selubung itu tetap menyelubungi mereka sehingga mereka tidak melihat dengan jelas. Ya. Pikiran mereka tumpul katanya. Ya. Mereka tidak bisa berpikir dengan jernih. Ya. Bahkan ketika membaca firman Tuhan, terutama dalam Perjanjian Lama, banyak orang tidak bisa mengerti. Bukan hanya orang Yahudi, tapi orang Kristen juga sama. Oleh karena itu, ketika mereka membaca Perjanjian Lama dan membaca Perjanjian Baru, mereka membuat sebuah perbedaan. Allah Perjanjian Lama lebih kejam daripada Allah Perjanjian Baru, seperti yang pernah saya bahas 2 minggu lalu. Bapak Ibu sekalian yang disayang Tuhan, kenapa bisa berambil kesimpulan seperti itu? Karena ada selubung yang menyelubuti, yang membuat mereka tidak bisa memahami itu. Selubung itu apa? Dosa. Ya. Kalau engkau belum didamaikan, kalau engkau belum sungguh-sungguh diselamatkan, belum sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka selamanya engkau tidak akan pernah mengerti kebenaran. Karena hal dasar saja engkau tidak lakukan. Engkau mau belajar firman Tuhan, apalagi engkau ingin menginjil orang. Injil apa yang ingin engkau sampaikan kalau engkau sendiri belum memastikan engkau sudah diselamatkan atau belum? Kalau hari ini engkau mati, kalau hari ini kita meninggalkan dunia ini, kira-kira kita pergi kemana? Kalau engkau belum bisa menjawab dengan tepat, ya, belum yakin dengan sepenuh hati, berarti ada yang salah dengan iman. Bagaimana engkau ingin menginjil orang di luar sana, di pulau lain, sementara engkau sendiri belum punya kepastian keselamatan itu? Bagaimana engkau ingin mengajarkan orang lain menyetir mobil sementara engkau sendiri belum begitu yakin apakah engkau bisa menyetir mobil itu? Bapak Ibu sekalian,
renungkan baik-baik. Hal yang ketiga, yang terakhir, bagian yang ketiga, kita kembali ke dalam Lukas pasal ke-23 ayat 34. Perkataan Yesus yang pertama di atas kayu salib. Kita lihat, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kita lihat ya, kita ambil. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bangsa Israel berpikir bahwa mereka telah menyelipkan penjahat. Mereka berpikir mereka telah sukses menangkap orang yang membuat onar, membuat resah pada saat itu, yang membuat banyak orang akhirnya memihak kepada Yesus dan tidak mau lagi memihak kepada orang Saduki, orang Farisi pada hari itu. Oleh sebab itu ketika mereka menangkap Yesus, mereka berpikir sudah menangkap penjahat. Misalnya seperti yang tercatat di dalam Yohanes misalnya, ya, Yohanes pasal 18 ya. Pasal 18. Yohanes pasal 18 ayat yang ke-30. Yohanes 18 ayat 30. Ya. Ayat 29 ya. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Ayat 30. Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak akan menyerahkan dia kepadamu." Mereka berpikir Yesus ini penjahat. Mereka berpikir Yesus ini pembuat onar, pembuat kekacauan di kalangan orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu mereka menyerahkannya kepada Pilatus untuk disalibkan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus adalah Sang Juru Selamat. Yesus adalah Mesiasnya, bukan penjahat. Justru kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menyelesaikan dosa mereka. Yesus memang harus tersalibkan, tetapi tidak harus oleh bangsa Yahudi. Ya, kalau orang Yahudi menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, sebagai raja mereka, sebagai Mesias mereka, maka Yesus akan tetap disalibkan, tetapi oleh bangsa Romawi hari itu, bukan oleh tangan bangsa Yahudi. Tapi kali ini mereka sendiri yang menyalibkannya, mereka sendiri yang menolak Mesiasnya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Tuhan, hari ini di tangan kita ada firman Tuhan yang lengkap, perjanjian lama dan perjanjian baru. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang kita perbuat sehingga kita seolah-olah kita melayani Tuhan, ternyata Tuhan menolak pelayanan kita dikarenakan kita tidak mengenal Dia, kita tidak diselamatkan, kita belum bertobat dan percaya dengan sungguh-sungguh, kita tidak mengasihi Tuhan seturut dengan firman-Nya. Hati-hati. Jangan sampai seperti dalam Matius pasal 7 ya, dikatakan bahwa ketika mereka menengking, mengusir setan dalam nama Yesus, tetapi akhirnya Tuhan bilang, "Kamu siapa? Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, wahai pembuat kejahatan." Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi Tuhan, banyak hari ini orang mengusir setan, menengking, mengusir iblis pakai nama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bilang, "Kamu siapa? Aku tidak pernah suruh kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu pembuat kejahatan." Ya. Tetapi Paulus berbeda. Ketika sebelumnya dia berpikir dia sudah melaksanakan tugasnya membela agama Yahudi, membela Allah, kemudian menyalibkan orang, menangkap orang-orang yang memihak Yesus, yang percaya kepada Yesus. Salah satunya adalah Stefanus. Dia ditangkap atas kuasanya Paulus. Tetapi satu hari ketika Paulus ditangkap oleh Tuhan Yesus dan dia akhirnya diajar, ya, cara berpikirnya diubah, diputar, dan akhirnya dia sadar. Dan sejak saat itu dia tidak lagi mau hidup dengan cara yang sebelumnya. Bahkan dia menganggap yang dulu itu, yang dia anggap untung itu adalah sampahnya. Dan dia menaruh perhatian ke depan. Dia ingin mendapatkan Yesus, mencari kebenaran firman Tuhan, dan ingin mengejarnya. Bapak sekalian yang saya kasih Tuhan, adakah kita berpikir seperti Paulus berpikir? Tapi kala orang Kristen disampaikan kebenaran yang bertentangan dengan apa yang dia pelajari, yang dia sudah pahami selama ini, dia marah, dia benci, dia seperti orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus Kristus. Dia marah, ya, menggunakan kata-kata kasar, tidak jarang menggunakan kekerasan kepada mereka yang menyampaikan kebenaran. Seharusnya ketika kita disampaikan kebenaran yang berbeda dengan apa yang kita pahami, jangan buru-buru marah. Dengar, renungkan, cocokkan dengan firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan yang merupakan standar operasional iman Kristen hari ini. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab harus berhati-hati. Jangan engkau percaya dengan begitu saja. Tapi kalau sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, imani itu dengan benar.
Kalau apa yang kau terima hari ini, kau dengar hari ini, meskipun baru tetapi itu sesuai dengan firman Tuhan dan tidak bertentangan, maka kau harus merendahkan hatimu untuk menerimanya. Bapak Ibu sekalian yang kesaksian Tuhan, 7 perkataan Tuhan Yesus. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kiranya renungan malam hari ini, pendalaman firman Tuhan malam hari ini memberikan kita pencerahan kepada firman Tuhan. Banyak hal yang bisa kita bahas, tapi waktulah yang membatasi kita. Oleh sebab itu, kita akan mengakhirinya. Selamat malam dan Maranatha.